Ketika tangan Abdul Muthalib hendak menyentuh batu dari surga, tiba-tiba pintu Ka'bah bergerak sendiri seolah-olah memberi isyarat kepada Abdul Muthalib untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dengan rasa penasaran, Abdul Muthalib pun masuk ke dalam Ka'bah. Orang-orang sekeliling Ka'bah seketika terdiam setelah melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib pun keluar dan ingin memberitahu nama cucunya itu kepada penduduk kota Mekah. Muhammadlah nama bayi yang digendong Abdul Muthalib itu. Mendengar nama bayi itu Muhammad, membuat suku Bani Hashim marah karena nama itu tidak ada di antara berhala-berhala mereka. Melihat penduduk suku Bani Hashim kebingungan, putra dari Abdul Muthalib ini langsung menenangkan orang-orang di sana dan menegaskan bahwa bayi itu adalah Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib menetapkan bayi itu adalah Muhammad dan mengangkat anak itu ke atas kepalanya. Semua penduduk Bani Hashim sangat senang sekali dengan hadirnya keturunan dari golongan mereka yang akan memimpin kota Mekah. Sedangkan di kota lain, kaum kafir Quraisy ini telah mengetahui berita tentang anak lahir dari kota Mekah dan menanyakan siapa anak itu. Yang pada saat itu lahir, muncul beberapa tanda-tanda yang sangat tidak mungkin terjadi menurut keyakinan mereka. Merasa penasaran dengan anak itu, pemimpin kafir kaum Quraisy ini membaca kitab yang diwarisi oleh leluhurnya. Isi dalam kitab itu, anak itu kelak menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Semua akan patuh kepadanya. Setelah selesai membaca kitab itu, pemimpin Yahudi ini memerintahkan kepada pengikutnya untuk membeli anak itu dengan koin emasnya. Dia tahu bahwa anak itu akan menjadi penyelamat bagi mereka semua. Ketika tangan Abdul Muthalib hendak menyentuh batu dari surga, tiba-tiba pintu Ka'bah bergerak sendiri seolah-olah memberi isyarat kepada Abdul Muthalib untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dengan rasa penasaran, Abdul Muthalib pun masuk ke dalam Ka'bah. Orang-orang sekeliling Ka'bah seketika terdiam setelah melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib pun keluar dan ingin memberitahu nama cucunya itu kepada penduduk kota Mekah. Muhammadlah nama bayi yang digendong Abdul Muthalib itu. Mendengar nama bayi itu Muhammad, membuat suku Bani Hashim marah karena nama itu tidak ada di antara berhala-berhala mereka. Melihat penduduk suku Bani Hashim kebingungan, putra dari Abdul Muthalib ini langsung menenangkan orang-orang di sana dan menegaskan bahwa bayi itu adalah Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib menetapkan bayi itu adalah Muhammad dan mengangkat anak itu ke atas kepalanya. Semua penduduk Bani Hashim sangat senang sekali dengan hadirnya keturunan dari golongan mereka yang akan memimpin kota Mekah. Sedangkan di kota lain, kaum kafir Quraisy ini telah mengetahui berita tentang anak lahir dari kota Mekah dan menanyakan siapa anak itu. Yang pada saat itu lahir, muncul beberapa tanda-tanda yang sangat tidak mungkin terjadi menurut keyakinan mereka. Merasa penasaran dengan anak itu, pemimpin kafir kaum Quraisy ini membaca kitab yang diwarisi oleh leluhurnya. Isi dalam kitab itu, anak itu kelak menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Semua akan patuh kepadanya. Setelah selesai membaca kitab itu, pemimpin Yahudi ini memerintahkan kepada pengikutnya untuk membeli anak itu dengan koin emasnya. Dia tahu bahwa anak itu akan menjadi penyelamat bagi mereka semua.